Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari Prayitno Berbagi. Nah, pada kali ini kita melanjutkan ya video sebelumnya, yaitu mengenai persiapan ya untuk menghadapi Olimpiade Sains Nasional yang ada dua mata uji ya, yaitu matematika dan IPA. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai silabus Olimpiade Sains Nasional pada bidang matematika. Nah, pada kali ini video ini menyajikan mengenai silabus Olimpiade Sains Nasional bidang IPA ya. Baik, mari kita ikuti silabus ini ya. Adalah mata uji ya, bahan uji untuk Olimpiade Sains Nasional bidang IPA untuk sekolah dasar maupun MI ya untuk tahun 2022. Untuk itu silakan kaji dan dipelajari agar putra putri Bapak Ibu ya bisa siap ya. Baik, nah kita lanjutkan. Untuk silabus bidang IPA terdiri dari 1. Keterampilan dan metode ilmiah. 2. Keanekaragaman hayati dan pengklasifikasian makhluk hidup. 3. Proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup. 4. Ekologi, lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. 5. Isu kesehatan, lingkungan dan teknologi. 6. Mekanika. 7. Wujud benda. 8. Listrik dan magnet. 9. Gelombang dan optik. 10. Suhu dan kalor. 11. Bentuk energi dan perubahannya. 12. Bumi, tata surya dan antariksa. Dan 13 adalah suhu dan kalor ya. Ini adalah 13 materi ya Bapak Ibu untuk bidang IPA ya. Baik Bapak Ibu, tadi ya sudah dijelaskan di atas, tadi ada 13 ya macam-macam ya untuk materi yang akan diujikan ya. Nah, silabus bidang IPA bagaimana perinciannya, mari kita kaji bersama ya. Pertama adalah keterampilan dan metode ilmiah. Lingkup materinya memahami proses dalam melakukan kegiatan dan alur berpikir ilmiah. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya ya, yang terkait dengan ini adalah dimulai dari kompetensi inti 3 ya, kelas 4. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Untuk materi inti kelas 5-nya adalah kompetensi inti 3, kelas 5, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, bertanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Untuk kelas 6-nya, kompetensi inti 3 kelas 6-nya yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, bertanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Nah, itu ya untuk lingkup materi tentang keterampilan dan metode ilmiah. Baik,
Kita lanjutkan untuk bidang 2-nya ya, keanekaragaman hayati dan pengklasifikasian makhluk hidup. Lingkup materinya adalah keanekaragaman hayati, distribusi makhluk hidup, dan biodiversitas Indonesia. Nah, yang kedua, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem 5 kingdom. Kompetensi dasar yang terkait adalah untuk materi kelas 4-nya menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Kemudian membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Kemudian 3. Proses dan mekanisme yang terjadi pada makhluk hidup. Lingkup materinya adalah anatomi dan fisiologi pada sel dan jaringan, anatomi dan fisiologi pada hewan dan manusia, anatomi dan fisiologi pada tumbuhan. 4. Metabolisme pada makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan, fotosintesis, respirasi, serta proses fermentasi mikroorganisme. Ya, ini lingkup materinya ya. Nah, ini yang dari kelas 4-nya apa saja? Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian untuk kelas 5-nya ya, itu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Menjelaskan organ pencernaan. Tadi pernafasan, ini pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Menjelaskan organ peredaran darah, ya, ini mengenai peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kelas 6-nya ya, dari kelas 6-nya ini materinya adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. 3.3 Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, itu ya, itu materi bidang keempatnya adalah tentang ekologi, lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Lingkup materinya adalah populasi, komunitas, dan ekosistem. Interaksi organisme dan jejaring makanan. 3. Adaptasi makhluk hidup. 4. Siklus materi, polusi, dan lingkungan. 5. Pelestarian sumber daya alam hayati. Kompetensi yang terkait dengan materi di atas ya, yaitu dari kelas 4 itu adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian kelas 5 ya, jadi kelas 4 dan 5. Kelas 5-nya adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dilanjutkan. 5. Isu kesehatan lingkungan dan teknologi.
Lingkup materinya adalah 1. Bioteknologi, 2. Isu kesehatan dan lingkungan, 3. Aplikasi sains dan teknologi untuk pengelolaan lingkungan. Nah, kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi ini adalah dari kelas 4, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Keenam ya, mekanika. Lingkup materinya adalah gerak benda, gaya, momentum, energi kinetik dan potensial, tekanan dan gravitasi. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi tersebut adalah dari kelas 4 ya, adalah mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar ya. Yang 7 ya, bidangnya adalah wujud benda. Nah, lingkup materinya adalah sifat dan kegunaan benda padat. Yang 2 sifat dan kegunaan benda cair, dan ketiga sifat dan kegunaan gas. Nah, lingkup materinya kompetensi dasar kelas 5 ya, yaitu ada di kelas 5 ini menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. 3.9 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran. Kedelapan, listrik dan magnet. Ya, yang mengenai listrik dan magnet ini lingkup materinya adalah listrik statis, listrik dinamis, sifat magnet, induksi elektromagnetik, aplikasi listrik dan magnet ya. Nah, ini kompetensi dasarnya yang berkaitan dengan materi ini adalah dari kelas 4 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di kelas 6-nya, materinya diambil adalah mengidentifikasikan komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik ya. Bidang yang ke-9 adalah gelombang dan optik. Lingkup materinya adalah osilasi harmonik, 2 gelombang mekanik tali bunyi, 3 gelombang elektromagnetik cahaya, 4 sifat-sifat gelombang, 5 alat-alat optik, cermin, lensa, dan aplikasinya. Komponen ya, kompetensi dasar kelas 4 yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Jadi sifat-sifat bunyi dan sifat-sifat cahaya. 10. Suhu dan kalor. Lingkup materinya adalah skala suhu. Ya, skala suhu. 2 termometer. 3 hantaran kalor. 4 perubahan wujud karena kalor ya. Kompetensi dasar kelas 5 ya, diambil dari kelas 5 ini adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan
wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan yang bidang bentuk ya, 11 bentuk energi dan perubahannya. Lingkup materinya apa saja? 1. Energi kimia, 2. Energi listrik, 3. Energi mekanik, 4. Energi panas, 5. Energi nuklir, 6. Energi gravitasi, 7. Energi terbarukan, 8. Konversi energi ya. Nah, materi yang berkait dengan bidang ini ya, bentuk energi dan perubahannya adalah dari kelas 4, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kompetensi dasar kelas 5-nya yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar kelas 6-nya adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik ya. Nah, 12. Bumi, tata surya, dan antariksa. Bumi, tata surya, dan antariksa. Ini lingkup materinya adalah struktur bumi, 2. Atmosfer bumi, 3. Iklim, 4. Rotasi dan revolusi benda langit, 5. Proses terbentuknya tata surya, 6. Struktur tata surya, 7. Bintang, 8. Galaksi. Ini yang harus dipelajari ya, lingkup materinya. Nah, kompetensi dasarnya adalah di kelas 6 ya materinya ini, yaitu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristiknya anggota tata surya. Menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari serta pengaruhnya ya, adanya siang dan malam itu harus dikuasai. Nah, yang ke-13 adalah atom ini ya, materi tentang atom. Lingkup materinya adalah inti atom, 2. Muatan listrik. Nah, perluasan dari kompetensi dasar kelas 5 ya. Inti atom dan muatan listrik ini ada di kelas 5, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran ya. Demikian ya. Demikian materi IPA ya, bidang IPA, Olimpiade Sains Nasional Olimpiade Sains Nasional untuk bidang IPA ya. Semoga bermanfaat ya, dan Bapak Ibu bisa mengkaji, memberikan materi kepada putra-putrinya ya, untuk bisa menjadikan persiapan ya di dalam bersaing untuk itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel Prayitno Berbagi, subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar mendapatkan video-video yang terbaru. Baik, nanti di video selanjutnya kita akan sajikan ya masalah soal-soal ya, soal-soal dari bank soal tahun-tahun yang lalu yang sering keluar, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membandingkannya ya. Baik, terima kasih, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.